Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum, ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba mengupas kembali tentang puasa yang sia-sia. Atau seperti apa sih puasa orang-orang yang sia-sia itu? Kenapa puasanya menjadi sia-sia? Kalau kita membuka kembali surat Al-Baqarah ayat 183, maka kita akan menemukan maksud dan mafhum dari puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Dan tujuan dari siam atau berpuasa tidak berbicara kecuali dengan firman Allah, yaitu agar kita selalu berkata kata Allah. Maka puasa yang sia-sia sederhananya adalah: 1. Tidak memahami teori rukun takwa dan tidak mengamalkan rukun takwa dalam kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan. Yang kedua, dia tidak berkata seperti Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, yaitu kalimat takwa. Dan dia tidak mengikuti 35 sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ini telah Kiai bahas pada konten sebelumnya. Maka hal ini menjadi suatu permasalahan kita dan menjadi pemikiran pribadi Kiai tentunya. Selama ini kita mengakui bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Lalu kita lebih tekun, lebih banyak mengkaji kitab-kitab yang lainnya. Kitab Al-Qurannya hanya sekedar tilawah belaka. Khataman kita hanya sekedar membaca saja. Satu hari 1 juz, satu hari 2 juz, satu hari 3 juz. Tapi kita tidak mampu memfakihi ayat demi ayat dan memperhatikan ayat demi ayat ketika kita membaca Al-Quran. Itu menjadi bacaan yang sia-sia. Hanya sekedar lafaz, hanya sekedar baca saja. Kita tidak mampu tafsir, memahami ayat secara terperinci. Kita tidak mampu mengkaji kata demi kata dan kalimat demi kalimat. Padahal bulan puasa atau bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan spesial khusus Al-Quran. Kita hanya mengkaji kitab Al-Quran. Artinya, tidak dilarang mengkaji kitab yang lain, tapi wajib lebih banyak mengkaji kitab Al-Quran daripada kitab-kitab yang lainnya. Selain puasa yang sia-sia, banyak perbuatan kita yang memang sia-sia. Syahadat kita menjadi syahadat yang sia-sia. Kenapa? Kita bersyahadat kepada Allah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tekniknya, kita menjadikan Allah sebagai saksi bahwasanya kita beriman kepada Allah. Dan kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwasanya kita akan hidup seperti Nabi Muhammad SAW dan kita akan mati seperti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya kita bisa hidup seperti Nabi dan kita akan diwafatkan seperti Nabi? Nabi Muhammad memahami Al-Quran. Kita tidak bersungguh-sungguh memahami Al-Quran. Kenapa? Karena kita lebih tekun, lebih nyaman, dan lebih giat mengkaji kitab-kitab yang lainnya. Makanya di beberapa channel, Kiai pernah menyampaikan, maka wajar seseorang akan disebut ahli kitab hadis. Karena yang dia baca, yang dia kaji, yang dia tekuni, kitab hadis. Seseorang akan maklum menjadi ahli tafsir. Mengapa? Karena yang dia kaji, yang dia baca, yang dia tekuni, isi kitab tafsir. Maka bulan Ramadan ini memerintahkan kepada kita
membimbing dan menggiring kita untuk menjadi ahli kitab Al-Quran sesuai kemampuan masing-masing. Lalu juga ada yang sholat yang sia-sia. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang-orang yang sholat, artinya sia-sia perbuatan sholatnya. Kenapa? Yang pertama karena dia sahun. Sahun itu artinya lupa. Sujud sahwi itu karena lupa, bukan lalai. Lalai itu gofilun. Lupa kita baca apa dari takbir sampai salam, akhirnya kita salah bicara. Contoh, kita salah bicara. Seandainya jika ada yang bertanya, liman as-solawatu, untuk siapa solawat itu? Milik siapa solawat itu? Mungkin kiai dan teman-teman akan menjawab, untuk Nabi. Solawat itu untuk Nabi. Kita lupa dengan bacaan kita di hadapan Allah. At-tahiyatul mubarakatuh as-solawatu at-toyibatu lillah. Maka esensi sahun itu adalah lupa. Kita ngomong apa di hadapan Allah, kita lupa ketika ditanya setelah salam. Makanya jika ada yang bertanya, untuk siapa sholawat itu? Liman as-sholawatu? Jawaban kita adalah as-sholawatu lillah, yaitu untuk Allah atau milik Allah. Tapi kalau pertanyaannya alaman as-sholawatu, jawabannya as-sholawatu alan nabi. Maka jangan sampai kita sahun, jangan sampai kita lupa sehingga kita salah bicara, salah menjawab, dan salah berkomentar. Lalu allazina hum yura'un, riya. Riya kepada Allah itu mencari selain ridha Allah. Salat duha kita tujuannya untuk mencari duniawi. Salat tahajud ingin mendapatkan kedudukan. Walhasil kita mencari selain ridha Allah. Padahal di dalam salat kita mengakui inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Inna sholati lillah. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin ilal akhir fardun lillahi ta'ala. Tapi kita masih mencari selain ridha Allah, selain karena Allah. Lalu yang ketiga, wa yamna'unal ma'un, enggan berbuat kebajikan setelah sholat. Setelah salam, kita tidak berbuat kebajikan. Kalau akimu as-sholata, kita tidak menunaikan wa'atu az-zakah. Kita melaksanakan sholat sendiri. Akimis sholata, kita tidak mengamalkan li zikri atau tidak zikrullah, tidak mengingat Allah, tidak mengingat firman-Nya, tidak mengingat nama-namanya, tidak mengingat sifatnya, dan tidak mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholat yang sia-sia, hanya beberapa ayat. Lalu ada yang haji yang sia-sia. Kenapa haji yang sia-sia? Karena dia tidak membekali diri dengan takwa. Fatazawwadu fa inna ghaira az-zadi at-taqwa. Makanya hajinya menjadi sia-sia. Karena dia pergi tidak dalam memahami rukun takwa atau at-taqwa. Ketika dia pulang, dia tidak menjadi orang yang takwa sehingga mencapai haqqa tuqati. Bagaimana teman-teman para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi puasa yang sia-sia itu secara esensi siam, dia tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Dia hanya mampu menahan haus dan lapar saja. Tapi dia tidak mengamalkan mafhum ketakwaan, yaitu merasakan bagaimana kelaparan fakir miskin, maka Allah mewajibkan dia untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Sia-sia puasanya karena tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Yang kedua, esensi dari saum. Sia-sia segala perkataan dia di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak berkata-kata seperti Nabi. Dia tidak menggunakan kalimat thayyib atau kalimat Allah atau kalimat takwa. Dan dia tidak pernah berkata seperti Nabi. Nabi selalu berkata-kata Allah, dia tidak bersungguh-sungguh berkata seperti Nabi.
dia tidak bersungguh-sungguh berkata, kata Allah, ini kata Allah, ini kata Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, maka mari kita jaga puasa kita dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak dijadikan orang-orang yang berpuasa dan bernilai sia-sia. Artinya puasa kita sia-sia. Jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia karena kita tidak mampu mencapai la'allakum tattaqun, karena kita tidak memahami rukun takwa dan tidak mengamalkan rukun takwa. Ada 42 jenis rukun takwa yang akan kita kaji satu persatu. Yang pernah Kiai jelaskan, ittaqullah, ittaqunnar, takut kepada Allah, takut kepada siksaan neraka, memahami sebab akibat, lalu harus merasa bertemu kepada Allah secara zon. Yang kelima adalah meningkatkan ketakwaan kita sehingga mencapai hakko tukoti, yaitu memahami rukun takwa dan mengamalkan rukun takwa sampai kita mati sebagai orang-orang yang bertakwa. Demikianlah teman-teman, esensi dari puasa yang sia-sia itu seperti apa. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab tafsir, nomor 2 kan kitab hadis, dan nomor 3 kan kitab tafsir para ulama sebagai sumber pengetahuan dan referensi bacaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.